barusan, unik banget. Unik Keren banget. Dan ini Nah, masih sama. Teman-teman dari Onyx Olympus ingin ngetes ilmu mereka di Mount Villa dengan teman-teman dari Fluxo. Dan tentu saja Fluxo nggak bakal tinggal diam kali ini. Tembakan sudah mulai terdengar dari kiri dan kanan. Gare udah cukup sekarat, hanya Mac-10 yang berada di tangan seorang Kapten Gare kali ini. Coba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Drone yang sangat efektif yang bisa melihat semua jangkauan yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx Olympus ataupun dari seorang Batsin dan Bobs yang sudah berada di samping kali ini. Gare coba untuk melakukan rushing ke arah depan. Gardu secara perlahan tapi pasti pun mengikuti bagian belakang. Sudah melihat ada satu orang di sana dan Gardu tidak melihat bahwa di sebelah kanan sudah ada teman-teman yang langsung bergerak ke arah sana. Dan Gare hanya tersisa sendiri melawan dua player yang masih berada di depan dan that's it. Onyx Olympus harus tumbang di menit pertama di Purgatory ya Jiswan. wah fatal banget menurut gua. Kecolongannya Gardu untuk nggak checking corner angle-nya dia di kiri. Dengan dia mau checking corner di bagian dalam mercusuarnya. Ketimbang yang ada di depan mata dia itu fatal banget. Tapi ini juga lumayan fatal. Critical shot yang didapatkan dari Vidalao. Dari Reta Esports juga berhasil menjatuhkan 1-2 player dari Netius Miner kali ini Bung Skyla, Nando Nine dan juga kawan-kawannya sudah kandas. Itu juga dengan Yago yang berhasil mendapatkan M-Guard di sana. Bung Skyla membuat keadaan semakin sengit dan oh my god, Netius Miners harus kandas di peringkat 11. EVOS Divine, gue nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya untuk EVOS Divine. Harusnya EVOS Divine masih bisa selamat walaupun Gedai pun kandas di sana Bung Skyla. Yes, ada dua player barusan yang gue lihat kayak dikirim ke arah Crossroad emang semata-mata buat nyusahin mereka. Tapi kalau lu lihat sisanya sendiri masih ada di Mod House. Ray berhasil hidupin M-God dan tentu saja teman-teman yang lain masih bisa saling menghidupkan satu sama lain juga. Dan barusan apa yang terjadi sama Onyx Olympus? Gue nggak bisa bilang itu salah seorang Gardu juga karena sebenarnya di belakang Gardu ada orang. Kalau orang tersebut do notice juga, itu mereka bisa bantu untuk melakukan covering fire. At least Gardu yang gak aware barusan bisa jadi bait untuk temennya menumbangkan satu player dari lawannya. Tapi yang terjadi adalah hal basic yang missing dari Onyx Olympus menurut gue. Mereka melakukan pergerakan, mereka coba nahan di sebelah kiri, itu udah checklist. Cukup oke menurut gue. Tapi yang mereka tidak notice adalah, kita harus ingat, siapapun yang bergerak ke arah kiri itu kalah sama yang geraknya ke arah kanan Najis Fan. Itu basic things yang menurut gue tadi menjadi mungkin basic things yang sangat simpel tapi menjadi punishing banget buat Onyx Olympus karena gardunya aja yang mau ngerasnya ke arah kiri Najis Fan. Ya betul sekali, betul sekali. Itu menjadi mistake yang harusnya jadi pengalaman dan juga pelajaran yang bisa berharga sekali untuk mereka dan tidak diulangi lagi karena kondisi tersebut kalau sampai terulang lagi tentunya bakal menjadi kerugian untuk mereka dan juga menjadi impact yang bakal lumayan mematikan mental mereka dengan kondisi harusnya mental mereka tuh baik-baik saja di grup di knockout stage hari pertama Bung Skyla. Ya, mengingat di game pertama mereka not bad loh. Mereka nggak buruk-buruk banget di game pertama. Mereka berhasil finish di top 5 gitu, mungkin dapat 1-2 kill, gua nggak perhatiin juga. Tapi ya harusnya mereka masih fine-fine aja. Tapi dengan adanya hal yang seperti ini yang menurut gue jadi, bro, come on, Onyx Olympus. Gua ketimbang harus melawan Fluxo di Mount Villa, keluar pun nggak jadi naga dari Mount Villa, lu keluar pun tetap jadi bebek aja. Karena nggak sebanyak itu juga return yang dimiliki di sana. Gue lebih baik milih lawan lain yang lebih rewarding lagi gitu loh. Karena menurut gue fight dengan Fluxo di Mount Villa itu pertama risknya besar, yang kedua lo gak bakal dapet apa-apa dari sana. Betul. Itu udah harus ditanamkan dan juga diingat baik-baik di kepala mereka kalau hal-hal kayak gitu tuh udah gak boleh sampai meleset, gak boleh sampai lupa. Itu benar-benar hal-hal yang harusnya bikin mereka gak bisa move on dan karena mereka gak bisa move on dari hal tersebut, justru hal tersebut gak boleh terjadi lagi, bukan malah nantinya diulangi lagi. Harapan gue sih demikian gitu ya kan. Tapi marilah kita move on ke pembahasan kita selanjutnya, dimana kayak ini udah 2 round yang berlangsung dan lumayan fluktuatif juga ternyata permainan Netius Miners, dimana kita lihat tadi di game pertama Netius Miners cenderung bisa menguasai area bermain mereka dari early, dari mid game, bahkan sampai masuk ke late game. Mereka sempat masuk top 3 juga Netius Miners gitu ya kan. Jadi di game kedua kali ini gue gak ngeliat Netius Miners kayak game pertama sih Bung Skyla. Ya, mereka bener-bener gampang banget untuk ini. Juga resource mereka memang sedikit barusan, tapi Gedai kali ini berhasil mendapatkan seorang Doncry dan Ray dari kejauhan berhasil mendapatkan LBT di sana dengan cukup mudah. 2 poin eliminasi tambahan.
Dan semuanya thanks to pergerakan Geda yang sangat dewasa. Ketika dia melihat ada dua player yang bergerak dari sisi sebelah kanan, dia membawa player tersebut tepat ke arah seorang Ray yang dimana memang yang hal tersebut adalah Ray inginkan Aji Sweat. Selain bisa melakukan cover, tentunya Gedai pun berhasil mendapatkan satu knockdown dan itu mahal sekali harganya. Betul. Itu pick off yang mantep banget yang bikin Gedainya jadi tetap hidup dan dia tetap bisa ngabisin seluruh magazine untuk mendapatkan satu orang yang ada di depan seorang Gedai. Jadi Ray bisa gue katakan kayak yang kita bahas di belakang layar Bung Skyla, gimana Ray juga menurunkan egonya untuk bermain lebih versatile, bermain di belakang, menjadi orang yang nge-cover orang, bukan lagi orang yang ada di depan dan harus mendapatkan cover dari teman-temannya Bung Skyla gitu ya. Betul sekali, dan itu juga salah satu bentuk dari kedewasaan seorang player menurut gue Aji Sweat, karena ya mengubah role seorang rusher menjadi support itu bukanlah hal yang mudah. Rusher terbiasa dengan yang namanya highlight Aji Sweat, selalu berada di depan, tapi ketika dipindahkan ke belakang nggak semua orang bisa langsung sukses, tapi Ray menunjukkan hal yang berbeda. Bahkan Ray jadi versatile lagi, dia bisa jadi apapun yang dibutuhkan oleh timnya. Dan kali ini cukup unik Aji Sven. Betul. Lakso bahkan bertemu dengan Buriram United, dan kalau kita ngomongin Buriram United, gue rasa bisa gue bilang kemenangan mereka ketika fight di bagian sini masih 100% dengan tim apapun. Dan ini bakal menjadi sangat menarik karena harusnya Fluxo sendiri udah tahu siapa yang lagi mereka lawan di sini. Betul. Ditambah kayak kalau kita lihat tadi secara zonanya ternyata masih agak nariknya ke sekitaran bawah dan juga tengah, yang mana memungkinkan banget orang yang di Marble World itu nggak perlu gerak jauh. Tapi kita simpen dulu perbincangan kuarinya karena Cawan Seven, please. Masa di EWC Riyadh juga jauh-jauh buat meledakin dirinya sendiri. Cukup di Brazil aja dong yang kayak gitu-gitu dong. Lucu banget. Dan sekarang kita lihat musuh yang sama dari round sebelumnya, Evil Divine dan juga Logi bakalan saling berjumpa, tapi Lost 21 berhasil menculik Aimgat di sana. Sayang sekali Aimgat harus kecolongan, membuat Logi di sini coba memberikan perlawanan yang cukup serius, ditambah ada sebuah scaler juga. Dari sisi yang berbeda, dari off angle Yago seperti biasa selalu memiliki off angle yang sangat-sangat mantap, yang sangat-sangat strategik untuk timnya itu sendiri. Dan Yago, and again, as I said, luar biasa sekali. Ini permainan yang sangat-sangat di luar nalar, tentunya membuat EVOS Divine agak sedikit kelimpungan. Mereka lumayan speechless, datang aja di off angle yang gak bisa mereka jangkau. Dan ditambah sebuah FGL pun datang, membuat seorang Ray lumayan terintimidasi. Dan harusnya Gedai tahu betul apa yang harus dia lakukan, mengingat masih ada sekitar 2 orang. Tapi kita lihat kawan Seven udah hilang setengah darahnya dan masih lanjut ternyata Bung Skyla di kuarinya. Silakan Bung Skyla. Wow, 2 player sudah berhasil di take down dari Buriram United kali ini. Tapi Smoky dari kejauhan berhasil meng-cover dengan cukup baik di sana. Gio pun harus tumbang. Sementara Cawan Seven di lain sisi berhasil mendapatkan seorang Ray kali ini. Moshi dari kejauhan masih bisa mendapatkan satu hal penting barusan, yaitu seorang Gio yang sudah mendapatkan 3 poin eliminasinya. Hanya menyisakan Wasana dan juga seorang Moshi yang terus mengajak teman-teman dari Fluxo untuk bermain di jarak jauh. Dan Box kali ini sudah mendengar adanya fight, dan lu lihat Wasana, what a game sense yang dia miliki. Dia tahu persis di mana lawannya berada, kemana dia bergerak, dan hal tersebut mempunish Fluxo yang sudah memiliki advantage 3 player hanya menjadi 2 player kali ini. Dan langsung diajar bersamaan dengan seorang Moshi dan juga Wasana. What a player Wasana. Men, dia tahu di mana lawannya berada barusan. Iya, itu alien move banget dari Wasana sih, harus gua akuin. Dan keadaan jadi berbalik 180 derajat, yang mana tadinya bisa banget dimenangkan oleh Fluxo. Tapi kita lihat juga ini 19 Esports sama-sama dari Latam, mereka harus berjibaku bertemu dengan Reta Esports. Sayang sekali Bung Skyla, Latam tidak baik-baik saja sepertinya dari 2 round yang udah kita lalui di knockout stage hari pertama ini. Dan Reta Esports saat ini mereka di Brasilia itu jadi kill leadernya loh Bung Skyla. Perlahan tapi pasti, permainan mereka cukup pasif. Nah ini dia nih. Warces yang gini-gini nih Bung Skyla. Dan lu lihat di minimap masih banyak banget tim yang di luar zona untuk bertahan as a team. Seperti yang kita lihat juga di menit ke-10, 9 tim masih ada dan 33 orang masih ada Bung Skyla. Ini gokil banget. Logi lama banget main di sini. Dan ini nggak bagus loh buat mereka. Kalau mereka nggak punya energizer, mereka nggak bakal bisa masuk nih.
Oh zona my God. selanjutnya dan oh my god, Wasana. Selalu Wasana akan menjadi Wasana dan tetap menjadi Wasana, gak bakal berubah. Player ini merupakan player yang bro, gue nggak punya kata-kata lagi buat dia, sumpah. Ya. Kita udah sungkem suhu asli. Tapi kita lihat gimana Paysport dan juga teman-teman dari All Gamer. Di sisi lain juga ada Abax di sana kasih presence-nya, memberikan kesulitan kepada Paysport, membuat Paysport harus menarik dirinya mereka dari momen yang mana sempat mereka mau coba nge-rush menuju ke arah All Gamer, Bung Skyla. Yes, sementara lu lihat Buriram United ketika mereka berhasil nge-clear bagian kiri bawah, itu mereka bergerak sana bukan tanpa alasan ya. Mereka tahu loh siapa yang main di kiri bawah itu. Pasti bakal ada Onyx Olympus, pasti bakal ada Fluxo. Di antara kedua itu, kalau mereka udah clear bagian kiri bawah, tantangan mereka selanjutnya adalah tim RRQ. Tapi RRQ nggak banyak kecenderungan mereka untuk mengusik Buriram United ketika sudah berkali-kali gagal mencoba melakukan hal tersebut. Jadi Buriram United udah cukup aman dan dia tinggal bergerak secara perlahan aja. Tapi Ray kali ini dan juga seorang Abax berada di depan, tapi stop. Berhasil memberhentikan movement dari seorang Abax, membuat Abax pun harus tumbang di sana. Evo sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi Gedai sudah membakar granatnya, coba untuk mencari di mana lawannya berada. Ada 3 player dan sudah mulai terlihat di sana. Stop. Oh my god. 2 peluru at least dari Kapten Gedai, tidak connect ke siapapun barusan, dan Gedai pun ditumbangkan oleh seorang Stop di sana. Jadi mimpi buruk untuk teman-teman dari EVOS Divine, tapi pick off berhasil didapatkan oleh seorang Emgat. Kali ini 8 poin eliminasi. Please do hang on EVOS Divine. Dan Ray berhasil dihidupkan kembali. Ya, mantep banget. Kayak even though keadaan tidak terlalu menguntungkan untuk EVOS Divine saat ini, setidaknya mereka udah ngantongin 8 poin eliminasi. Dan juga let's say mereka harus kandas di peringkat ke-7. Itu masih poin yang cukup worth it untuk kita ngomongin knockout stage di hari pertama dan baru berjalan 2 round. Tapi sepertinya All Gamers masih mengetahui keberadaan dari anak-anak EVOS Divine, membuat anak-anak EVOS Divine kali ini harus split up untuk memisahkan diri mereka. Tapi Gedai sama Emgat harus terculik, berarti sisa Ray aja atau si bocil ini. 3 player udah diketahui sama Ray, dan Ray harus cosplay jadi cerobong. Aku adalah genteng dan aku adalah genteng. Berpindah genteng mendapatkan pick up, tapi di pick up selanjutnya sayang udah dikesadari oleh Dio. Nice try EVOS Divine, Bung Skyla. Yes, nice try karena memang gak banyak yang bisa dilakuin. Karena memang ada satu player di sebelah kanan yaitu seorang Stop juga. Jadi walaupun dia mau coba sneaky di sana, ujungnya bakal tetap ketahuan. Mungkin kali ini harapan terbesar dari Indonesia adalah tim RRQ masih stay dengan 4 orang yang mereka miliki. Buriram United sudah berhasil mendapatkan beberapa tembakan. Juna berhasil ditumbangkan oleh Lost 21 di sana. Dan RRQ still survive. Masih berempat, sudah melihat bagaimana kesulitan teman-teman dari Buriram United yang gagal untuk bergerak mendekat ke arah mereka. Dan ternyata RRQ bergerak ke sini bukan tanpa alasan. Harusnya mereka udah ngebaca zona untuk bergerak ke arah sini dan ngebiarin bagian belakang mereka, karena mereka yakin di belakang tuh udah aman aja, Sven. Ya, betul sekali. Ditambah itu emang bukan kapasitas Buriram untuk main sampai di pulau-pulau sentral sampai jembatan depan Lamber, Bung Kela. Jadi itu jadi favornya Logi banget juga kebetulan yang bakal megangin Buriram harusnya tadi gitu ya. Dan sekarang kita lihat gimana, masih ada Said juga dari Hotshot Esports, dan juga masih ada Vida Lau, last man standing dari Reta Esports. Mal sisi lain berhasil dapetin get high. 2 player dari Buriram United sudah kandas, sudah harus dipulangkan di peringkat ke-6, Bung Skyla. Yes, tapi Reta pun harus tumbang di posisi kelima dan menyusul AG di posisi keempat. Hotshot dengan 5 poin eliminasi, mereka masih coba untuk bertahan. Logi kali ini coba merebut satu posisi yang cukup menguntungkan untuk mereka masuk ke dalam zona selanjutnya, bahkan menahan pergerakan dari tim RRQ yang masih cukup sehat dengan 4 player yang mereka miliki kali ini, Haji Sven. Dan sudah ada tembakan dari sebelah kanan. Hasu, Sajid dan juga Action coba memberikan peperangan ke arah teman-teman dari Logi. Dan Logi kali ini menjadi satu tim yang menurut gua nggak diuntungin, karena mereka pada akhirnya bakal diajari oleh 2 sisi sekaligus. Walaupun mereka punya natural compound, tapi itu nggak bakal menghilangkan fakta kalau mereka harus menghadapi 2 tim sekaligus dari sebelah kiri dan kanan. Mal berhasil mendapatkan satu, 21 udah sekarat. Action harus tumbang di sana, tapi commit bakal dilakukan. Razor dan juga Dude sudah mulai mendekat ke arah dalam pertahanan
lawannya. Login sedikit kesulitan kali ini. Hatsu berhasil mendapatkan Drake, tapi Razor juga berhasil mendapatkan Yago di sana. Mau berhasil mendapatkan action kali ini hanya menyisakan seorang Hatsu aja. Dan tentunya ini bakal menjadi satu hal yang sangat positif untuk Indonesia karena 4 player dari RRQ sudah siap menyerbu 2 player yang tersisa. Dan that's it. Second Booyah for Team RRQ. Luar biasa sekali. Second Booyah of the day dari RRQ Kazu from Indonesia. Yang mana ini tentunya menjadi kabar yang sangat membuat seluruh rakyat Free Fire dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia sumringah untuk melihat